ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan kesempatan yang indah bagi kita. Tidak hanya sekedar kita bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi kita diberi kesempatan untuk mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, persiapkan diri saudara sebaik-baiknya agar perjamuan kudus ini akan menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang pertama ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Untuk kasih setia dan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan setiap pagi dalam kehidupan kita, berikan tepuk tangan yang meriah. Kemuliaan bagi nama Tuhan yang baik, yang sangat baik, memperhatikan kehidupan kita. Diberi kesempatan kepada kita untuk dapat menikmati persekutuan yang indah di dalam ibadah pagi hari ini. Betapa dahsyat Kau Tuhan. Kau adalah pencipta segalanya, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran. Yes, God. Tak terukur panjang setiamu. Nama Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau dengan segala kerinduan. Hanya Engkau, kami datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, mempersembahkan pujian dan penyembahan kami hanya kemuliaan nama-Mu. Tiada yang lain, hanya betapa dahsyat kuasa-Mu Tuhan, sama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, tak tetap. Sekali lagi katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, kau tetap ku sembah Kau Tuhan, Jesus, worship ku sembah Kau selamanya Tuhan, layak dipuji. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih yang hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, segala puji kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, atas seluruh karya dan perbuatan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau layak terima pujian syukur kami. Kuduskan dan perkenan kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, perkenan kami. Berkati ibadah kami dan urapi kami. Karena kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, ibadah kami, bakti kami pagi hari ini di dalam satu nama Raja di atas segala raja yang selalu kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sama-sama. Na 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 na. Yes. Sama-sama. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau, Yesus. Sama-sama katakan, oh ya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
Sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya. Sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya selamanya kasih setia. Sekali lagi katakan bersama. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Yeah. Sekali lagi katakan nana, 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 nana. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, yes God, haleluya. Sekali lagi katakan jemaat Tuhan, dengan sukacita ku kan menari, yes, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, sama-sama katakan bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, haleluya. Puji nama Tuhan. Iya, puji sembah Dia dengan penuh antusias dan semangat. Masih pagi, kita tetap berdiri, semangat. Kita tentukan pilihan kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Pilihan saudara dan saya tidak salah. Alami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Pilihanku, sama-sama kita naikkan pujian ini. Yes, haleluya. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, singgung mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Wow. Kau mau tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran
Tuhan yang mulia, layak ditinggikan dan diagungkan. Sama-sama sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, segala dosa, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Yes, yang telah Yesus kebenaran adalah pilihan. Sama-sama. Silakan duduk. Iya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang mengetahui seluruh pergumulan hidup kita, dari hal yang paling besar sampai hal-hal yang paling kecil, detail. Dia tidak sekedar cuma tahu, tetapi dia peduli. Dia tidak sekedar peduli, tetapi dia hadir dan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Allah kuasa melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Tetapkan iman percaya kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas segalanya. Ya Tuhan, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku
Untuk kesekian kalinya saja Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kemana? Mari persiapkan hati untuk mengalami kuasa firman yang akan kita terima pada pagi hari ini. Ku berlari menaiki langit, maka Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku dekat padamu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tertani. Untuk selanjutnya kepada Bapak Pendeta Lukas dipersilakan. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Persiapkan kami pada pagi ini Tuhan, karena kami tahu banyak masalah persoalan yang kami hadapi. Tetapi satu hal yang kami tahu, apabila kami mau berserah dan menyerah kepada Engkau, Tuhanlah yang akan melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan kami, sehingga memungkinkan kami pada hari ini dengan penuh sukacita akan mendengar kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini kami rindu Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami semua, sehingga kami boleh dikuatkan iman kami. Kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar, menyimpan dan melakukan itu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, niat baik itu timbul dari hati dan niat jahat itu juga timbul dari hati. Saudara-saudara,
Itulah sebabnya penulis yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, yaitu Salomo, dia menulis di dalam Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seorang hamba Tuhan, Pendeta Jarod Wijonarko, dia pernah mengatakan, kalau kita mampu dan bisa menjaga hati kita, maka kita mampu dan bisa menjaga kehidupan kita. Karena apa? Karena di dalam hati itu ada 3 hal yang penting, yaitu perasaan, pikiran, dan kehendak. Saudara-saudara, tinggal bagaimana niat kita. Kalau kita punya niat baik, maka akan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kita mempunyai niat jahat, maka kita akan memberikan kecelakaan bagi orang lain. Ini pilihan bagaimana saudara mampu dan bisa menjaga hati, agar supaya saudara bisa melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga apa yang saudara lakukan dan saudara kerjakan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana seorang imam atau para imam dan orang Farisi. Ya, saya akan ajak saudara membaca di dalam Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Lukas 22 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Maka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujui, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa niat daripada para imam dan orang-orang Farisi itu niatnya jahat. Dia berusaha untuk membunuh Yesus. Tentunya ada alasan yang kuat bagi mereka. Kenapa mereka terlalu begitu benci dengan Yesus? Saudara, saya akan melihat dari sudut pandang para imam dan orang-orang Farisi. Yang pertama, karena Yesus itu menurut mereka, dia sebagai manusia biasa menganggap bahwa dia itu adalah anak Allah. Dan disinilah dia mengatakan
bahwa Yesus ini telah melecehkan, telah merendahkan akan Allah yang kita sembah. Saudara-saudara, oleh karena itu dia benci, padahal mereka itu tahu, tapi salah. Dia menganggap bahwa Yesus itu sama halnya dengan anak-anak, di mana mereka, yang saya maksud mereka itu adalah Maria dan Yusuf, itu sudah menikah. Dia punya 4 anak laki-laki, saudara-saudara, yaitu Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Lah, mereka menganggap karena Yesus itu anak Maria dan anak Yusuf, maka mereka samakan dengan mereka berempat itu. Padahal di sini beda sama sekali. Karena Yesus itu dikandung oleh Maria, dia belum menikah, baru bertunangan dengan Yusuf. Pada waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria dan mengatakan, Maria, kamu akan mengandung. Apa yang diucapkan oleh malaikat Tuhan itu membuat jantungnya begitu berdebar-debar, seolah-olah dia mendengar halilintar di siang bolong. Karena dia belum menikah, tapi malaikat Tuhan mengatakan, kamu akan mengandung. Saudara-saudara, tetapi malaikat itu mengatakan, tetapi kandunganmu itu bukan dari benih laki-laki, tetapi kamu akan mengandung Roh Kudus. Dan selanjutnya malaikat Tuhan itu mengatakan, kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, pada saat Maria mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, lalu dia mengatakan, karena hamba ini hambamu, jadilah menurut kehendakmu. Ini Maria. Dia tahu bahwa apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan itu indah pada waktunya nanti. Saudara-saudara, jadi di sini kita tahu bahwa persepsi daripada para Farisi dan orang-orang para imam itu salah. Yesus beda dengan 4 orang anak-anak daripada Maria dan Yusuf. Kenapa, saudara? Dia lupa bahwa Tuhan itu maha. Sekalipun dia masih perawan, Tuhan bisa membuat dia melahirkan. Karena yang dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus. Saudara-saudara. Dan yang mengatakan anak Allah itu adalah Tuhan. Bukan Yesus mengatakan saya dulu anak Allah. Bukan. Tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, itu Bapa, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu ayat yang ke-14 menjadi manusia. Rekarnasi, Allah menjadi manusia. Di sini dikatakan yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, bukan itu saja. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini pernyataan daripada Allah Bapa. Karena itu aku mengaruniakan anakku yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu tidak cukup hanya di situ saja. Yesus pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pada waktu dia keluar dari air sungai Yordan, maka ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati berada di atas kepala daripada Yesus. Seolah-olah pada saat itu Allah Bapa memproklamirkan bahwa Yesus itu anaknya. Dari suara dari langit itu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang mengatakan itu Allah Bapa. Juga pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, waktu berada di gunung, di bukit, dari surga juga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah akan dia. Saudara-saudara, jadi jelas bukan kemauan daripada Yesus, tetapi Bapa yang di surga itu mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Bapa. Tetapi cara pandang daripada orang-orang Farisi dan para imam itu sudah tidak mau tahu, karena Yesus disamakan dengan 4 saudaranya. Manusia kok berani mengungkapkan seperti itu. Saudara-saudara, ternyata memang Yesus itu merupakan juru selamat dunia. Karena tadi kan dikatakan pada waktu yang dikandung Maria itu Roh Kudus, lalu pada waktu dia keluar dari rahim Maria, hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas bagi kita bahwa Yesus diutus oleh Bapa menjadi juru selamat dunia. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata bahwa orang-orang Farisi itu mempunyai niat yang jahat. Kalau tadi saudara baca di dalam Lukas tadi ayat 1 sampai 6, pucuk dicinta ulam tiba. Bagaimana kalau dia tahu bahwa Yudas itu bersedia untuk menyerahkan Yesus kepada para imam. Ya, jadi menurut pemikiran mereka itu sudah benar. Karena temannya saja, muridnya saja, dia sedia memberikan kepada para imam. Yesus diserahkan dengan imbalan uang, hanya 30 keping perak, saudara. Saudara tahu bagaimana sedihnya orang yang sudah mempunyai niat yang jahat, sekalipun itu di dalam pengadilan, semua itu sudah di-setel. Dia hanya mempunyai satu tujuan, pokoknya Yesus harus mati. Dia tidak takut dosa. Pontius Pilatus pada waktu itu, istrinya diimpikan. Jadi dia memimpi bahwa ketemu
malaikat Tuhan dan mengatakan orang itu benar. Lalu istrinya bilang sama Pontius Pilatus, apakah Pontius Pilatus berani dia melepaskan Yesus? Memang dia punya tujuan. Dia ambil orang yang paling sadis oleh orang yang paling durhaka di penjara, yaitu Barabas. Sebagaimana biasa, setiap ada hari besar tertentu, itu yang salah satu daripada orang yang dipenjara itu dilepas. Nah, ini kemungkinan besar ada satu kesempatan bahwa Yesus bisa lepas. Lalu Pontius Pilatus menyuruh untuk mengeluarkan Barabas dan Yesus. Lalu disuruh pilih, mana yang kamu pilih? Barabas atau Yesus yang dilepaskan? Saudara tahu, secara aklamasi, karena sudah disetel pada saat itu, pokoknya Yesus harus mati. Apa yang dikatakan oleh mereka? Salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Padahal Barabas itu luar biasa. Sebentar dia akan dihukum mati. Tapi kenyataannya Yesus yang tidak salah persepsi mereka, harus dihukum mati. Saudara-saudara, jadi mau tidak mau, karena semua itu sudah disetel sedemikian rupa, sehingga mereka harus menyetujui bahwa Yesuslah yang harus dihukum mati. Nah, itu dari cara pandang para Farisi dan para imam. Sekarang saya akan lihat bagaimana cara pandang Yesus. Apakah Yesus, Allah Bapa itu tidak mampu menghukum mereka, mengeluarkan api dari surga dan membunuh mereka? Sangat bisa. Saudara masih ingat bagaimana pada waktu Nuh, pada waktu dia disuruh membuat bahtera, ternyata siapa yang mau, karena Allah akan menurunkan hujan dan menghancurkan seluruh bumi. Tidak percaya, saudara-saudara. Tapi begitu bahtera selesai, yang selamat berapa orang? Cuma 8 orang. Nuh dengan istrinya, Sem, Ham, Yafet dan istrinya. Cuma 8 orang, saudara-saudara. Allah mampu membunuh seluruh orang-orang yang ada di bumi. Dan hal ini, apakah Allah tidak mampu mengirimkan api dari surga untuk membunuh mereka, para imam dan orang Farisi? Sangat mampu. Tetapi kalau Yesus tidak naik ke surga sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapa, maka kita yang akan binasa. Kita tidak memperoleh cara bagaimana dosa kita ditebus. Jadi mau tidak mau kita binasa. Apa yang akan dijanjikan oleh Tuhan tidak akan bisa kita terima. Padahal janji-janji Tuhan itu begitu indah bagi kita orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara, Tuhan tidak mau. Dia rela berkorban untuk anaknya, tapi untuk menyelamatkan kita semua orang-orang yang berdosa. Saudara, begitu luar biasanya. Tuhan bisa melakukan seperti itu, tetapi Tuhan tidak mau. Sebab apa? Agar kita jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, luar biasa. Oleh karena itu Yesus pada waktu itu dia hanya katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau Bapa harus dia naik ke atas kayu salib, maka suka atau tidak suka dia harus melakukan.
Saudara tahu, Yesus itu 100% Allah, tetapi juga 100% manusia. Pada waktu dia dihadapkan dengan cawan yang berisi kejahatan dan dosa-dosa seluruh umat manusia di bumi ini, maka Alkitab mencatat bahwa dia begitu ketakutan, peluhnya menetes ke bumi bagaikan darah. Secara manusia dia ketakutan yang luar biasa. Bahkan dia sempat mengutarakan, jikalau boleh lalukan cawan ini. Tetapi kalimat yang terakhir menunjukkan bahwa dia konsisten dengan apa yang dia katakan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dia mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu Bapa. Sehingga terjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Dia harus mati di atas kayu salib demi kita semua. Oleh karena itu saudara-saudara, betapa luar biasanya kasih Yesus yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tetapi hargai dan hormati Dia. Karena kita sudah diselamatkan, bukan karena jasa dan kebaikan kita, tetapi oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum saya undang para majelis dan para hamba Tuhan maju ke depan, saya ingin tanya, apakah di antara saudara ada yang belum mengambil hosti dan anggur? Saudara cukup angkat tangan, nanti para majelis akan membantu saudara untuk mengambilnya. Ada di antara saudara-saudara? Sudah semua ya berarti? Ya, kalau sudah saya akan ajak rekan-rekan majelis maju dan para hamba Tuhan mendampingi saya. Inilah kami Tuhan, sebagai pelayan-Mu, sebagai hamba-Mu, sebagai jemaat-Mu, akan masuk di dalam persekutuan dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Kuduskan hati dan pikiran kami, agar perjamuan Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kami semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Sekarang dengarlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya
yang baru sudah datang. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur, di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita akan bersyukur. Kita akan menyembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya.
sudah menyelesaikan dan menuntaskan segala dosa, kejahatan, pemberontakan kami manusia. Sehingga Engkau menjadikan kami menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami dapat mengecap kodrat ilahi dalam kehidupan kami, bahkan dalam sepanjang hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, ajar untuk kami menghormati, menghargai, bahkan menjunjung tinggi akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Amin. Yang terus memberikan harapan yang baru, tidak hanya ketika kami hidup di dunia ini, tetapi kelak ketika kami berada di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu agar melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, hidup kami makin dikuatkan, dasar iman kami makin teguh, tidak makin lemah, tidak makin tergoncang oleh apapun yang menyebabkan faktor dunia ini yang acap kali yang kami lihat, kami dengar hari-hari ini mempengaruhi begitu banyak iman kekristenan. Apa yang terjadi di atas kayu salib tidak akan dikaburkan oleh apapun yang dunia katakan. Apa yang Kau firmankan adalah ya dan amin. Itu sebabnya hari ini kami juga berdoa melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami menikmati berkat kekuatan. Kami menikmati berkat kesembuhan. Kami menikmati berkat pemulihan yang daripada Engkau. Amin. Tidak terkecuali apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Pergumulan yang paling tersulit sekalipun sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Maka segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, Tuhan Engkau sudah menanggungnya. Ajar untuk kami tetap percaya, kami tetap bersyukur bahwa waktu-Mu adalah waktu yang tepat bagi hidup kami masing-masing. Amin. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk korban-Mu, untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Jangan-jangan akan bisa dikumpulkan oleh para majelis. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan melalui warta jemaat. Saya ambil ganjel dulu, ini ganjel sekali. Ada sarangan nih. Jadi tidak kerbau tok yang diberangus, manusia sekarang diberangus. Ya, ada beberapa hal ingin ditekankan di dalam warta jemaat, tetapi pertama-tama kami ingin menyambut satu keluarga yang telah menyatakan diri bergabung bersama dengan keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Mohon kesediaan untuk bangkit berdiri satu keluarga ini. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ibu Endang Dwi Susanti bersama putra-putra mereka. Di sana ada Hizkia Errol Sutanto, ada Jonathan Immanuel Sutanto, dan Joshua Michael Sutanto. Kompletkah? Iya. Kami menyampaikan selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk kembali. Kemudian kami juga menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah tempat ini. Silakan bangkit berdiri. Baik yang ada di balkon maupun di lantai 2, silakan. Tidak ada. Oh ya, bukan. Iya. Tidak ada ya. Ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun di pekan kemarin sampai hari ini. Yang merasa berulang tahun di pekan kemarin ya, sampai hari ini. Kalau sebelum-sebelumnya saudara belum sempat didoakan, lapor sama gembala jemaat, gembala wilayah,
untuk didoakan dan saudara akan disamperi di rumah. Khusus yang minggu kemarin mulai tanggal berapa itu? Hari Senin itu 28 sampai hari ini 26 25 lali tanggal, lali weton. Dari tanggal 25 sampai hari ini tanggal 1. Silakan bangkit berdiri, kita doakan. Ya, sambil nunggu siapa yang mau berdiri, diumumkan menjelang hari raya ini beberapa kegiatan off dalam satu minggu. Salah satunya adalah ibadah seksi pria. Ya, biasa kalau menjelang hari raya, pas hari raya, ibadah-ibadah seksi biasanya sepi sekali. Cuma Pak Pendeta yang ada di tempat ditemani malaikat-malaikat di surga. Artinya sendirian. Ya, hari Selasa off dulu ya, tidak ada, libur dulu. Hari Jumat tetap ya, Bu Delima? Ya, ada ya, seksi ibadah tetap. Untuk sementara karena lantai 1 masih dalam proses rekondisi dan renovasi, ibadah seksi diadakan di tempat ini, di lantai 2 ruang ibadah. Ya, itu. Dan ternyata tidak ada yang berdiri dan tidak ada yang mau didoakan dan tidak ada yang berulang tahun kebetulan. Ya, tetap kita berdoa untuk yang berulang tahun siapapun di rumah maupun dimanapun berada. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat karya pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh menikmati kehidupan sampai hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahun mereka, kapanpun mereka sampai hari ini, dan dimanapun mereka berada. Yang saat ini mengikuti ibadah secara online maupun di tempat lain, Tuhan tetap akan menyatakan berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini, sehingga benar-benar mereka mengalami sukacita secara spesial di hari spesial mereka, karena Tuhan hadir menyapa, menyatakan kasih-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. Demikian pula beberapa hari ini menjelang dan menuju hari raya, di beberapa long weekend, hari libur ini ada beberapa di antara anak-anak-Mu melakukan perjalanan ke luar kota, kemanapun mereka berada, mudik atau apapun, Tuhan tetap akan menyertai kami semua, menyertai anak-anak-Mu sampai di tempat tujuan dengan selamat, dijauhkan dari segala mara bahaya, gangguan dalam bentuk apapun. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa itu akan senantiasa menjaga dan melindungi dan memberkati kami semuanya, memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang dalam tangan pimpinan Tuhan. Sembah syukur, puji bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Kami merasakan sukacita damai sejahtera ada pada diri kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami juga ingat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini ada di rumah-rumah mereka masing-masing, ataukah mereka pada saat ini ada di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan akan tolong, Tuhan akan menjamah mereka, sebab kami tahu bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Pakai dokter yang menangani agar Engkau bisa memakai dokter ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih, kuasa dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami, memungkinkan hari ini kami boleh mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga dengan persembahan-persembahan yang kami berikan.
Tuhan kiranya akan kuduskan sehingga semua ini akan bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, memberikan dengan tulus, ikhlas dan jujur di hadapan-Mu, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan agar kami makin menjadi kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.